بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan sesi yang ketiga ini kita membuka satu topik yang kita ambil pembahasannya daripada kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, karya Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di jilid kedua di halaman 181, yaitu di bab ke-40, bab tentang babu birril walidain wasilatil arham. Bab birrul walidain wasilatil arham, bab berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung silaturahmi dengan kaum kerabat kita. Hafidh An-Nawawi menurunkan dalil dari perkataan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jaridil junubi rahmakallah was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum an-nisa. Wa qala tabaraka wa ta'ala wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Qala ta'ala walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayusala. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmah wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Wa qala tabaraka wa ta'ala wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk. Ini ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Pertama adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah. Wa'budullah artinya beribadahlah kalian kepada Allah. Ya. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah sedikit pun. Itu kalimat la ilaha illallah. Wa'budullah itu illallah. Wala tusyriku bi syai'a, itulah la ilaha. Wa'budullah itsbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan bahwasanya peribadatan itu tersebut hanya kepada Allah. Peribadatan tersebut semata-mata hanya untuk Allah. Itu wa'budullah, beribadah kepada Allah. Jangan kalian artikan itu sembahlah Allah, enggak tepat dia. Ibadah artinya ibadah. Wa'budullah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah banyak bentuknya. Birrul walidain juga termasuk apa? Ibadah. Menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Duduk di majelis ilmu juga termasuk ibadah. Baca azkar subahi wal masa'i, yang baca zikir pagi sore juga ibadah. Semua ibadah. Kemudian wala tusyriku bi syai'a, an-nafyu, menafikan seluruh bentuk kesyirikan, seluruh bentuk peribadatan selain kepada Allah.
itu harus dihilang dari Nabi seluruhnya. Peribadatan kepada siapapun dia. Apakah hatta kepada para malaikat, hatta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak boleh kita beribadah kepada dia. Kepada Nabi SAW kita hanya ittiba. Ingat itu. Hanya ittiba, mengikuti beliau, mencintai beliau dan mengamalkan amanah dan ajaran beliau. Ittiba kepada sunnah beliau. Dan disuruh kita beribadat kepada dia. Tidak ada kita disuruh berdoa kepada Rasulullah SAW, ada? Tidak kan? Tidak ada. Berdoalah kalian kepada Rasulullah SAW, tidak ada. Minta kalian kepada Rasulullah SAW, tidak ada. Minta ampun kalian kepada Rasulullah SAW, tidak ada. Oleh karena itu, ibadah hanya semata-mata kepada Allah saja. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itulah saripati dakwah para anbiya dan para rasul. Menyerukan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah tadi. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. An ya'budullah wa yajtanibut taghut. Itu sebenarnya la ilaha illallah. Nah, orang-orang Assalamualaikum yang mempelajari akidah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dengan cara seperti itu, dengan memahami makna la ilaha illallah, ada kandungan penetapan peribadatan hanya semata-mata kepada Allah, ada kandungan meniadakan seluruh ibadatan sering kepada Allah Azza wa Jalla, artinya menjauhkan seluruh syirik. Itu insyaallah taala akidahnya keselamatan. Selamat akidah. Selamat akidahnya, selamat seluruh ibadahnya. Selamat akidah, selamat seluruh ibadah. Tetapi kalau akidah yang itu salah, seluruh ibadah salah. Melihat orang melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, melakukan perayaan-perayaan bid'ah, syirik bid'ah, khurafat tahyul, pendukunan, karena masalah tauhidnya hancur dan bobrok. Rahmatullah. Nah, Allah mengatakan demikian. Kemudian setelah dia perintahkan untuk beribadah kepada dia, Assalamualaikum. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadah kalian kepada Allah saja, ya, bersedekah karena Allah. Berzakat karena Allah. Salat seluruhnya adalah lillah tabaraka wa ta'ala. Ada doa lain. Tidak ada sedikit pun untuk wali fulan, syekh fulan, kiai fulan, ustaz fulan, tidak. Wala mertua fulan, tidak ada. Wala zaujah fulan, tidak ada. Sudah semata-mata betul-betul kepada Allah saja, ikhlas. Begitu. Setelah itu dia baru, ya, mengikuti tiba kepada Nabi SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Artinya peribadatan dia tadi itu adalah betul-betul dilandasi dengan sunnah beliau tadi, cara yang dilakukan oleh beliau. Beliau rahmatullah, insyaallah selamat dia. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, pada ayat ini, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Perintah Allah Azza wa Jalla demikian. Tuh lihat, setelah disuruh kepada dia beribadah, kemudian kepada orang tua apa? Ihsan, berbakti. Diiringi oleh Allah Azza wa Jalla pada dia dulu orang tua. Itu menunjukkan sangat pentingnya, sangat wajibnya bil walidain. Yang di zaman-zaman kita ini mulai kering. Mulai suatu hal yang sepele dianggap orang. Lihat, kadang-kadang miris kita mendengar kejadian seorang ibu membunuh seorang anak, membunuh ibu. Ya, ada nggak? Anak membunuh ibu. Seorang anak memenjarakan ibu. Seorang anak membunuh bapaknya, membunuh ibunya, ada. Membunuh bapak dan ibu. Itu dia di Saudi. Karena anaknya pemikiran ISIS. Anaknya ikut pemikiran ISIS, teroris, bapak dan ibunya dibunuh oleh dia. Jadi sebab bukan kejadian. Kita bicara Allah saja menjelaskan demikian dulu. Nabi SAW meneruskan ada hadis tentang masalah birrul itu. Karena kejadian banyak. Ada yang anak dengan bapak perang, masalah harta, sehingga dibagi dua.
Oh, tuh lihat. Ada yang anak setelah bapaknya meninggal, ibunya diusir oleh dia karena takut kebagian harta. Ada kan baru orang. Ya rahmatullah. Ya rahmatullah, jangan. Subhanallah. Artinya sangat menyedihkan kalau seorang anak setega itu. Para subhanallah, sejauh manapun kita, ingat antum, seorang anak tidak akan bisa membalas kepada orang tua, tidak bisa, tidak bisa. Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka liabik. Kamu ini dan harta benda kamu bapakmu yang punya. Gitu. Kamu dan harta benda kamu bapakmu yang punya. Itu artinya apa? Bapaknya boleh mengendalikan harta ini itu semaunya. Dalam syarah hadis demikian. Boleh seorang bapak membelanjakan harta benda anaknya semau dia. Boleh. Dan dalam hukum kisos, ayah membunuh anak tidak dikisos. Nah, tapi anak membunuh ayah dikisos. Oleh karena itu tidak bisa membunuh ibu dikisos dia. Ibu membunuh dia tidak kisos dia. Kan ada banyak di YouTube untuk lihat kadang-kadang orang tuanya dipukuli, diinjak, tendang. Allah subhanahu tuh naudzubillah mati gitu. Ya, tidak akan bisa kita balas kepada orang tua itu nggak bisa, sedikit pun nggak bisa. Yang kalian anggap kita kaya raya bisa dibalas dengan uang,